Tapi sebelum aku pernah main film loh sekali, itu juga request by someone ya. Ya nggak usah disebut filmnya, nanti kamu nyari lagi. I don't want. It's so bad. It's so kita bad. pasti akan nyari sih. Nggak bisa. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll. Saat kita nonton film, biasanya kita hanya fokus pada aktornya. Mungkin kita juga penasaran siapa sih sutradaranya. Nah, tapi pernah kepikiran nggak? Bagaimana aktor itu tiba-tiba bisa muncul di layar bioskop? Siapa yang milih dia? Berapa orang yang bersaing untuk dapetin peran tersebut? Nah, memilih aktor yang tepat itu adalah tugas casting director. Langsung aja kita ngobrol dengan Sanjay Mulani lewat video call menggunakan Oppo. Hai Sanjay Mulani, selamat datang di The Industry. Gimana kabarnya? Hai, thank you. Kabar baik. Thank you for having me. An honor banget loh bisa ada di sini bersama Arifin tentunya. Justru kita yang honor bahwa akhirnya kita bisa mendapatkan Sanjay Mulani sebagai tamu di sini. Langsung live dari MD Building yang pemandangannya super duper bagus banget ya. Pantesan ya, awet banget di MD ya. Udah terlalu awet sih. Kayaknya udah stempel nih. Di sini udah stempel nih MD, I can't go anywhere. Oke, Sanjay kan paling terkenal sebagai casting director. Nah, terus kalau kita misalnya nonton film, kita sebagai orang awam ya, kalau kita nonton film, kita biasanya lihat aktornya, terus kalau mainnya bagus ya kita muji-muji aktornya, tapi dikit sekali orang tahu bahwa setiap aktor itu kan melewati yang namanya proses casting gitu kan, dan kemungkinan besar dipilih atau direkomendasikan oleh seorang casting director like yourself gitu. Jadi pertanyaan pertama aku sih adalah, apa sih sebenarnya tugas seorang casting director dan proses apa aja sih yang harus dilewatin seorang aktor sampai akhirnya dia bisa muncul di layar bioskop gitu? Kalau film emang awalnya kita terima skrip. Mungkin awal lebih ke sinopsis. Dari sinopsis biasanya kita udah ngobrol sama produser dan director bahwa kita mau bikin film ini secara storyline seperti ini. Kira-kira siapa? Kita emang dari awal sudah diskusi dulu bertiga antara saya casting director, producer, director. Makanya untuk menyatukan itu biasanya before I start everything, aku duduk dulu sama director dulu nih, paling penting gitu. Oke, ini film ini what do you see? Kamu maunya gimana castingnya? Dari segi mentalnya sampai supporting ke bawah semua maunya seperti apa? Jadi aku manggil orang ataupun aku casting orang sudah sesuai dengan kriteria yang kira-kira director like it. Jadi nggak 2 kali kerja, aku kirim A, B, C, D, dia bisa bilang, gua nggak mau yang kayak gini, that's not what I meant. Berarti kan udah nggak nyambung gitu dari awal. Jadi untuk awal aku pasti nyambungin dulu nih visi misi kita harus sama. Jadi aku baru gerak. Biasanya kalau main talent udah ada beberapa nama sebut by us bertiga, director, producer, sama saya pastinya gitu. Kita memberikan diskusi, oke, option kira-kira siapa yang mentalnya si A, si B, si C, si D misalnya gitu. Nanti dari situ tetap kita panggil untuk screen test sambil melihat jadwal mereka, kemungkinan schedule mereka, possibility nggak untuk syuting sama kita di bulan yang kita inginkan. Jadi kita punya option 1, option 2, option 3 misalnya gitu. Unless certain movie yang kita maunya pokoknya dari semua option we wanted A. Ya, sometimes aku follow schedule mereka kalau memang kita bisa diskusikan. Nah, sometimes main talent juga kita casting sebetulnya. Bukan casting sih, lebih ke screen test ya. Karena kita sometimes mau lihat between the boy and the girl chemistry-nya seperti apa sih gitu. Kita pernah ada film satu, aku sebut nama pemainnya nggak apa-apa ya di sini ya. Itu Reza Rahadian. I'm very proud of him karena dengan kaliber dia aja dia masih mau screen test. Dia masih mau casting gitu kan. Jadi emang aku pernah bikin satu film di mana dia harus screen test dengan 4 cewek. Karena kita mau lihat chemistry between him with the first, with the second, with the third, with the fourth. Itu bener-bener di 4-4-nya ini Sanjay dan juga sutradara dan mungkin Pak Manoj itu ngelihat bahwa 4-4 ini sebenarnya bisa gitu masuk ya. Bisa. Cuman mungkin nggak ngelihat apakah chemistry dengan
Rezanya Yes. itu cocok atau enggak. Mungkin Yes. dari segi fisik maupun dari segi chemistry emosionalnya juga. Yes, gitu. Dan maksudnya Rezanya kita sudah lock gitu kan, dari awal kita pengen Reza untuk tokoh tersebut gitu kan, tapi dengan ceweknya kita mau chemistry-nya dia gimana nih, walaupun I know he can do chemistry with anybody gitu, cuman kita merasa let's do this gitu, dan dia welcome banget, dia mau melakukan semuanya, dan hasilnya buat kita luar biasa sekali sih. Maksudnya jadi emang sometimes buat aku main talent juga tetap harus screen test. In any production company kan atau studio, kalau MD kan studio ya. Kalau studio kan itu pasti mencari talent-talent baru. Nah, selain orang samperin Sanjay, Sanjay sendiri juga memburu talent baru juga nggak? Definitely yes. Kalau film balik lagi, kalau cuma film kan jelas the criteria is lebih segmented karena sesuai karakter yang kita butuhkan. Waktu zaman saya masih kerjain sinetron, itu kan stripping, it's daily. So every day I need new and fresh talent. Kita emang di sini ada open casting setiap hari Kamis dan Rabu dan Kamis dari jam 1 sampai jam 5 sore kita ada open casting di mana siapapun boleh datang dan welcomely untuk datang casting tanpa harus membayar, karena sometimes ada embel-embel kalau casting harus bayar. Definitely no, it's for free. You can come and do casting here. Dari situ biasanya aku banyak dapet nih, karena kalau sinetron kan gampang. Setiap hari stripping daily aku bisa masukin, oh ini bagus nih, aku bisa coba dulu sebagai peran kecil dulu, apa-apa dari situ kita bisa lihat kan talent dia kemana gitu kan. So zaman dulu I have a lot and aku dapat banyak banget talent baru yang sekarang udah jadi semua di luar sana gitu. I'm so happy on that gitu. Oke. Dengar-dengar juga Cinta Laura dan juga Luna Maya, mereka benar-benar open banget. Mereka bilang bahwa mereka justru ditemukan oleh Sanjay gitu. Ya mungkin Sanjay bisa cerita dikit gimana sih Sanjay memburu talent-talent tertentu. Misalnya kalau Luna Maya dengar awal-awal justru ditolak ya. Sebetulnya kalau Luna itu kan emang she was famous as a model already ya. Maksudnya mungkin orang sudah tahu dia model karena emang dia di look model kan. Itu emang kalau saya waktu itu kan juga belum really knows about model, karena emang saya pas ketemu di mana I lihat dia lagi show dan aku find her, ya aku bermain feeling ya. Sometimes mencari talent aku masih menggunakan feeling juga gitu kan. Pas aku lihat dia dan aku merasa wow ini oke nih gitu kan. I find out dia dari mana, ternyata look model. So I try to contact directly to the look model gitu kan. I want to meet Luna, aku bilang gitu. Karena mereka bilang kayaknya Luna nggak mungkin deh sinetron. Waktu itu dia masih kuliah, terus dia juga modeling. Gue bilang nggak apa-apa mbak, let's meet first, let me talk to her. Terus dia ngundang, ada event di mana ada Luna lagi show juga, acaranya look model. Aku datang, aku bilang mbak, aku minta dikenalin ya, dikenalin lah kita. Terus ada perjanjian ketemu. Emang dia merasa bahwa dia belum interest untuk masuk sinetron, karena itu waktu aku masih cari buat sinetron. Saya kan orangnya dulu kan never give up ya, never give up karena I know she's like gorgeous, she is amazing. Aku cuma bilang mbak dulu mbak, gue mau dia gimana caranya. Dia cuma bilang Sanjay susah. No mbak, give me all her show schedule. Aku yang maju sendiri. Dia kasihlah schedule, everyday dia show di mana. Tiap hari aku datengin ke tempat show dia, setiap malam aku datengin gitu kan. Terus dia lagi foto aku tungguin, dan pas dia mau pulang aku yang Lun kita ngobrol yuk. Dia sempet yang say, aku kan gak mau sinetron. Gue bilang enggak, kita ngobrol aja, aku bilang gitu. Mau ngapain lagi, aku mau pulang. Aku terus aku datang sampai akhirnya kita menjadi teman. I think I was friend with her for 3 to 4 months. Selama itu untuk pendekatan ke dia, maybe lebih ya, 4-5 bulan kali, I don't remember. 4-5 bulan? Kekeh ya? Lumayan intens. Karena aku bilang, nggak bisa, aku harus dapet dia gitu kan. Dan abis itu, aku cuma bilang, lu ke kantor yuk. Udah kita deket banget gitu kan, ke kantor yuk ketemu sama Pak Manoj, aku bilang gitu kan. Sekalian screen test, dia bilang, aku nggak mau loh screen test, dia bilang gitu. Aku bilang, ya udah ke kantor aja. Aku bilang ke kantornya datang, main lah, ketemu Pak Manoj aja, say hello. Oke, dia bilang gitu. Habis aku kuliah ya, oke. Aku bilang ketemu Pak Manoj, langsung ketemu. Dia ngeliat, dia cuma langsung tarik aku ke samping. Gue gak mau tahu, eksklusif. Hah? Gue bilang gitu, anaknya gak mau, aku bilang gitu. Anaknya gak mau apa-apa, aku bilang gitu. I don't want to know Sanjay, pokoknya eksklusif, ada judul baru, harus dia. Aduh, PR berat nih buat aku gitu kan. Masuklah judul pertama, Kau dan Aku kalau gak salah, sama Indra Bruggman.
langsung meledak tuh, lumayan tinggi kan share rating semua, langsung lah pembicaraan orang tuh Luna. Tapi kan emang nggak bisa itu like exclusive with us dan her career continues lah ke yang lain-lain kan, ke iklan, ke segala macam. She was amazing. Emang lumayan susah aku mendapatkan dia, tapi I don't give up. Sanjay pernah nggak iseng-iseng casting diri sendiri? Hanya untuk tahu gimana sih rasanya di casting gitu? Pernah pastinya, karena I just want to know how it feels. Dan supaya aku juga tahu orang yang di casting kan sometimes kita tektokan berdua. Sometimes kan misalnya kita bermain, apalagi kalau film kan aku lebih spesifik. Jadi aku seperti, oke, kamu jadi si A, aku jadi si B. Dimana aku juga harus berakting kan. Saat ngejalanin castingnya, gimana perasaannya? Takut lah, deg-degan lah. Jadi emang nggak bisa nggak keluar. Tapi sebelum aku pernah main film loh sekali. Itu juga request by someone ya. Udah lama banget. I mean before, I think ya pertama-tama aku di MD ya 2004 I think. Ya nggak usah disebut filmnya, nanti kamu nyari lagi. I don't want. It's so bad. It's so kita bad. Kita pasti akan nyari sih. Kita pasti akan nyari. Nggak bisa. I'm not gonna tell you. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Kalian masih ingat nggak malam minggu hangout sama teman-teman? Jangan dulu ya. Tapi kalau nanti seandainya sudah bisa hangout lagi, dengan Ultra Night Selfie Mode, siapapun bisa ngambil selfie walaupun dalam ruangan gelap. Cobain yuk. Oke, sekarang kita cobain Ultra Night Selfie Mode. Keren kan? And now, back to our show. Nah, kalau di IMDb, Sanjay dikredit untuk 70 film sebagai casting director. Let that sink in for a while. 70 film. Itu semua Sanjay Moolani as casting director gitu. 70 film, I didn't know that. Ya makanya 70 film. Dari film pertama, kalau nggak salah tergantung ceknya di mana, tapi dari Kala sampai sekarang akhirnya 2020 itu 70 judul itu semuanya Sanjay Moolani as casting director. Itu banyak banget loh. Kalau dengar 70 sih I'm now shocked sih, karena gue nggak tahu sebanyak itu jujur. Tapi maksudnya actually the credit not just goes to me, karena dalam setiap produksi aku pasti dibantu dengan ada para casting director di luar sana. Biasanya aku sistemnya gini mas, film aku tuh banyak, aku nggak mungkin bisa handle semua dalam satu waktu. Jadi aku biasanya juga meng-hire another casting director, outsourcing gitu kan, dimana jadi kita menjadi satu tim gitu. The credit not just goes to me, it goes to all the people out there yang selama ini support aku dan bantu aku juga, karena without them kayaknya gue nggak bakal bisa menghandle 70 film deh. It's impossible. Kalau Sanjay terkenal sebagai casting director, tapi pada saat yang sama sekarang juga pelan-pelan mulai buka talent management juga kan. Although it makes sense, tapi di sisi yang lain juga agak membingungkan kenapa tiba-tiba memilih ke arah talent management. Karena yang satu kan sebagai casting director ya membuka pintu. Kalau misalnya sebagai manager kan ibaratnya ketuk pintu gitu kan. Yeah, that's the most difficult part actually. Awalnya emang seperti aku bilang, banyak yang suka datang, mencoba casting, aku lihat punya potensi, tapi kan mereka nggak punya manajer, mereka nggak punya arah mau kemana gitu kan. So kepikiran aja langsung ya, kayaknya lucu juga ya kalau gue mau manage beberapa orang. Itu waktu masih awal banget, so I was thinking coba deh dengan si A, si B, si C gitu kan, 2 atau 3 orang itu. Terus aku pikir karena mereka baru dan kebetulan kita juga, aku di MD, aku punya tempat wadahnya untuk mereka belajar acting dan masuk. So I was thinking let's try dari 1, 2, 3, 4 sekarang ke 15-17 orang aku handle. Aku punya tim juga sekarang. Oh, wow. Emang sih seperti yang kamu bilang, it's not an easy thing, dimana di satu sisi orang datang ke saya dan kasarnya looking and begging for a role, right? Termasuk para manajer artis di sana gitu kan, semua di luar sana bahwa ayo dong anak aku di mana I'm here, mereka begging lah kasarnya, walaupun gue bukan tipe yang siapa lu, nggak ada, aku tidak pernah begitu sama siapapun. For me everybody is equal. Tapi sekarang kan dibalik, I have to go to all these casting director and ask them a role for anak-anak aku gitu kan. Awalnya emang dilema dan kayak tembakan kepala sendiri ya gitu.
Tapi ya udah jalanin. Aku selalu belajar, aku tetap pengen belajar. Aku bilang nggak apa-apa lah, santai. Sampai sekarang juga aku masih kok ke casting director PH sana. Kalau punya anak baru, aku kirimin foto. Aku punya anak baru nih, ayo dong ada sinetron mau atau ada apa mau casting deh, yuk ketemuan. I still do that, which I feel it's fine gitu, nggak ada yang salah gitu loh. Dari Sanjay, ada nggak sih tips buat aktor-aktor muda di luar sana gitu kan yang pengen impress Sanjay Mulani atau casting director lainnya? Apa sih yang bisa mereka jalanin to get your attention dan juga untuk mempermudah pekerjaan casting director seperti Sanjay? Sebetulnya simpel sih, kalau aku nggak ada prioritas di sini bahwa untuk casting harus si A harus si B. Karena for me I'm always open dari zaman dulu. Anybody can try, anybody can do their luck. We never know, dari salah satu orang yang datang itu ada yang dong nonjol, kita nggak pernah tahu. Kalau buat aku simple sih, sesuai karakter aja sih. Maksudnya you don't have to force yourself untuk mencoba impress kita atau dengan cara acting yang gimana. Just be normal, be yourself, simple. Karena bakat itu kan ada sebetulnya. Karena emang jujur banyak banget yang datang mau jadi actor tapi you can't do anything. I mean like terus mau ngapain gitu kan? Maksudnya just mau ngetop ya nggak gitu juga gitu kan? Maksudnya I know, apalagi dengan sekarang dengan social media, dengan segala macam, it's very nice to be famous. It's very good to be famous karena you can get money easily, not only from acting, not only from movie or sinetron. Dari segala aspek you bisa dapat uang sekarang dengan you are to be famous gitu kan. Siapa sih nggak mau ngetop? Semua orang mau kok. Tapi kan nggak semudah itu gitu kan. There is an effort. Kalau emang nggak bisa acting, mungkin you learn how to act, bukan learn, lebih ke mengasah diri kita untuk bisa berakting. Tadi kan juga Sanjay sempat ngomong bahwa sekarang juga banyak talent baru, mereka tuh gara-gara sosmed sempat ada perubahan bahwa banyak yang pengen terkenal gitu kan. Kalau Sanjay sebagai casting director maupun sebagai talent manager, kelihatannya dalam bentuk apa? Apakah mereka lebih gak sabaran, maunya semuanya serba instan, atau mereka males casting, atau how do you see the change gitu? A lot of change ya, karena dari zaman dulu kalau aku lihat yang dari dulu belum ketemu dengan social media, they know how to struggle hanya dengan harus casting, datang, mencoba sampai dapat peran, dapat besar, dapat uang, so they know the value, how struggle and how difficult it is. Jadi mereka mungkin lebih punya self respect, lebih punya appreciate the work yang mereka lakukan. Kalau sekarang kan sebetulnya gue nggak bilang semua, banyak juga yang appreciate. Ya, tapi ada juga yang terkenal hanya dengan social media, gampang dengan posting foto yang dapat uang, nganggep enteng yang lain gitu loh. Jadi emang the difference is itu, sebagai orang tuh dia appreciate, justru casting juga mungkin asal aja karena mereka merasa follower gue gede, pasti gue kepake gitu loh. Kalian akan besar kalau kalian punya prestasi. As a talent manager kan pasti bilang yang penting prestasi. Tapi kalau as a casting director itu kadang-kadang followers itu ikut menentukan juga kan? Menentukan, tapi kalau nggak bisa ngapa-ngapain, what's the point? Kan banyak yang begitu kan? Banyak banget kan? Ada pengalaman, iya ada. That's why I said the difference is orang zaman dulu they value more because they know how to struggle to be in that position. Banyak yang appreciate, banyak gitu. Kayak contoh, gue sama orang lain ngomong anak aku jadi si Fahaju, dia follower besar sekali. Tapi kayak kemarin aku dapat tawaran film, itu sama Pak Deddy Miswar kebetulan. Dan aku baca skripnya, it's a very good role for her. Aku bilang sama dia, Dek, ini film is a learning for you. Kamu akan bermain dengan Pak Deddy Miswar, seorang legend loh. He's a very good actor. Kamu bermain sama dia, di mana kamu belajar banyak lah, belajar yang dibayar loh. Aku bilang gitu. Yes kak, I want to learn. Gue suka dengan anak-anak yang seperti itu yang akhirnya dapat dan hasilnya. I was like, Dad, I'm really amazed with you. Aku happy banget dengan hasilnya dan thanks to definitely the whole team. Pak Deddy Miswar juga tentunya yang guide dia banget gitu kan. Aku bangga dengan hasilnya dan maksudnya itu hal-hal begitu kan. Kamu juga sebagai aktor juga dapat kepuasan pribadi kan, yang maksudnya wow I can do it gitu kan. Terima kasih banyak Sanjay Mulani. Wish you all the best of luck, stay healthy dan semoga nanti kapan-kapan kita bisa ketemu langsung ya.
Pasti. Thank you so much for having me. Pastinya mudah-mudahan pembicaraan aku tidak mengecewakan dan bisa sedikit memberikan memberikan pengalaman aja. Thank you banget ya. Thank you. Hope to see you soon ya. Itu dia, Sanjay Mulani, casting director yang tidak pernah menyerah, sangat menikmati proses, dan selalu bekerja dengan sepenuh hati. Dia udah casting 70 film. How crazy is that? Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau masih ada pertanyaan atau komentar tambahan, langsung tulis di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry, presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. And that's it for today. Thank you to all cinemats out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands. That's a wrap.